disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Apa kabar kasus Sambo? Iya, jadi Madam Suki ini ada waktu. Apa kabar dengan kasus Sambo? Apa kabar? Kayaknya kalian udah nggak ngikutin lagi ya. Nah, pada awal-awal itu Madam Suki kan memang ngikutin ya, ngawal juga kasus Sambo ini. Terus Madam Suki juga ada beberapa hal yang memang jitu waktu itu. Sebelumnya Madam Suki kasih tahu kalian kalau ini pelakunya ada 5 orang. Terus kan dishuffle lagi, oh enggak di 4 orang. Nah bener kan, itu jauh sebelum Bapak Hakim mengumumkan siapakah pelaku dari kasus Sambo maksudnya. Oke. Dan Madam Suki mempunyai tentu saja banyak komentar dari kalian semua, really appreciate that. Terus banyak juga yang waktu itu ngikutin di channelnya Madam Suki. Dan Madam Suki juga mengatakan bahwa nanti sepertinya nggak dihukum mati deh, enggak. Tapi seumur hidup, itu pun seumur hidup masih ada ini dan itu dan ini dan itu, ya kan? Oke. Tapi hari ini aku mau memberikan prediksi yang berbeda ya. Jadi kita mau tahu ya, ini buat kalian aja yang buat kalian yang percaya dengan past life ya. Past life, apa itu past life? Past life itu adalah kehidupan lampau atau kehidupan masa lalu kita. Some people believe past life itu ada dan mereka menjalani. Jadi buat kalian yang sometimes you think like, aku kok pernah ngalami ini ya, di mana ya, kok aku pernah ngomong kayak gini ya, kok aku pernah ada di lokasi ini dan itu kapan, di mana gitu. Dan kalian benar-benar nggak ngerti kapan kayak gitu. Itu yang kita sebut past life. Atau kita mimpi yang berulang-ulang dan itu sama, ya. Artinya kalian berada di area atau zona past life ini. Terus kalian mungkin pernah bermimpi gini, kok aku mimpi sesuatu yang membuat aku trauma dan aku tuh seperti masuk di dalam air atau di terowongan atau apapun itu. Terus aku tuh kayak digulung sesuatu, terus aku tuh kayak ada di lorong yang nggak ada tepinya. Nah, itu kalian ada di past life sayang ya, karena kehidupan ini memang misteri. Hidup ini misteri loh ya. Jadi boleh kita mempercayai surga dan neraka ya. Karena kita adalah orang yang beriman, yang ya pasti kita percaya hal itu ada. Makanya ketika kita percaya surga dan neraka, kita perlu untuk itu seperti rem kita gitu. Rem kita untuk kita supaya tidak sembarangan menjalani kehidupan ini gitu. Ya, surga dan neraka itu buat untuk supaya kita mengerem diri kita. Ya, kalau kita nggak percaya surga dan neraka, kita bebas-bebas aja nyakitin orang, kita bebas-bebas aja merugikan orang, kita bebas-bebas aja ngebully orang, bener nggak? Gitu ya. Jadi hari ini Madam Suki pengen banget ngelihat past life-nya Pak Sambo gitu. Jadi some people believe about this ya, karena Madam Suki juga percaya dengan past life gitu. Nah, jadi I have a lot of cards ya. Oh my god. Jadi kartunya tuh yang dibuat banyak nih kartunya tuh ya. Buat kalian yang mau reading past life nanti boleh ya, tetapi berbayar ya, Besti. Mana ada sih yang gratis? Karena kan kartu-kartunya juga harus beli sayang. Ya, ini kartu past life. Terus ada lagi ini, ya. Terus ini banyak kartunya Madam Suki, ada 40 kayak gini. You can imagine ya. Dan itu mahal-mahal kartunya. Nggak ada yang murah ternyata. Tuh, ya. Oke, Madam Suki pengen banget terhubung dengan semesta. Madam Suki minta izin ya. Siapakah Bapak Sambo ini dulunya itu siapa dia ya? Karena biasanya apa yang terjadi pada kehidupan kita saat ini bagi yang percaya past life, bagi yang percaya reinkarnasi. Ingat, kalau kalian tidak percaya dengan reinkarnasi, kalau kalian tidak percaya dengan past life, jangan pernah jangan dipaksa ya. Karena kalau dipaksa nggak bagus. Kalau kalian percaya silakan mengikuti ini ya. Kalau enggak ya udah ditutup aja. Siapakah Bapak Sambo dulunya ya?
Madam Suki mau tarik energi dari semesta ya, mudah-mudahan dikasih tahu ya. Oke, ada 3 kartu yang akan aku keluarkan. Di sini tertulis Egypt. Di sini ada male and female. Oke. Di sini ada galaktik ya. Jadi kalau kita ngelihat past life ini memang agak susah ya. Kalau Madam Suki mau ngelihat klien itu, Madam Suki nggak bisa langsung ngelihat kayak gini. Perlu waktu 3 hari atau 7 hari ya, even though orangnya udah transfer ya, karena tidak mudah. Itu seperti kita masuk ke gelombang waktu ya. Tapi ini dilihatkan aja, mudah-mudahan tertarik. Apa hubungannya dengan Egypt? Ada 8 cangkir seorang laki-laki yang cangkirnya terbalik ya. Jadi ini ada seorang laki-laki yang dia itu ini kan elemennya air ya. Jadi dia itu sepertinya dia tertolak dari lingkungannya, begitu. Dia tidak dicintai oleh lingkungannya. Siapa dia ya? Nah, di sini ada the sun. Oke, agak susah kan ya? Kartunya banyak yang terbalik loh. Ini terbalik, ya. Jadi di sini ada seorang laki-laki yang berdiri, elemennya ini metal. Berarti dia ini nggak punya apa-apa, ya. Dia bukan orang kaya, dia bukan orang punya, dia nggak punya apa-apa dan dia tertolak dari lingkungannya. Aduh, belum udah sedih loh, ya nggak sih? Terus apa hubungannya dengan male and female? Ini bukan laki-laki, dia bukan perempuan ya. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan? Kok di sini dia perempuan ya? Kita nggak pernah meminta untuk dilahirkan, ya kan? Siapa sih yang meminta dilahirkan? Siapa? Nggak ada. Kita ini hidup kan, kita ngontrak, ya. Kalau kontrakannya itu udah ditagih sama yang punya, kan kita harus meninggalkan raga ini. Dan raga ini akan hancur ketika di tanah, akan rusak, benar nggak? Tapi jiwa itu kemana? Ya, itu pertanyaan banyak sekali orang yang sampai ke sana. Ya, itu sudah ke area spiritual ya kan. Terus, jadi jiwa ini ternyata dia mempunyai perjalanan gitu. Perjalanannya seperti kayak kita naik kereta api. Nanti kita berhenti di stasiun yang mana? Nah, apakah kita ingat memori-memori kita? Kalau kita misalkan amnesia aja, ingatan kita kemana? Kayak Alzheimer, misalkan ya. Kita kena Alzheimer, amit-amit ya, amit-amit jangan bayi. Tapi, misalkan something happen, ingatan kita kemana? Kita ingat nggak kita pernah menikah? Kita ingat nggak kita punya anak? Bener-bener nggak ingat. Seperti orang yang benar-benar dicuci otak, tapi raganya masih ada. Bagaimana kayak gitu? Bisa nggak pikir kayak gitu? Ya, biasanya past life itu ada hubungan dengan saat ini. Gitu. Kenapa orang bisa menjadi jahat? Kenapa orang bisa menjadi seperti itu? Nah, ternyata setelah dilihat di past life-nya, ini disclaimer ya, disclaimer. Dia nggak punya apa-apa, dia tertolak oleh lingkungan. Terus dia juga nggak punya uang. Apakah di situ kemudian dia menjadi pribadi yang aku ingin menjadi sesuatu, aku nggak mau diremehkan orang. Orang harus melihat aku, orang harus tunduk sama aku, orang harus hormat sama aku. Karena di sini apa? Di sini elemennya apa? The
pesan ini apa? Seorang anak muda yang siap berperang. Ya. Nah, dia berperang dengan lingkungan, dia berperang dengan alam, dia berperang dengan orang-orang yang merendahkan dia, kayak gitu. Ya. Tapi sepertinya si bapak ini lainnya bukan di sini, di Egypt, jauh dari Indonesia, ya, di daerah-daerah sana, gitu. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau tidak percaya, tidak masalah, ya. Nanti dipikir Madam Suki ini halu loh, mungkin ya. Tapi some people memang believe, ya. Terus di sini ada seorang wanita. Siapa ya wanita ini ya? Bentar ya, aku lihat ya. Wanita ini siapa sih? Dia atau bukan? Pakai kartu yang beda lagi ya. Bukan. Oh, oke. Jadi perempuan ini sepertinya perempuan putri ya. Karena kalau kita masuk ke negara Egypt itu kan seperti kayak kerajaan zaman-zaman dulu lah ya. Di sini ada seorang putri. Jadi si bapak Sambu ini, pas live-nya ya, dia ini seperti kayak mengikuti perang-perang gitu loh. Apa ya? Kayak mengikuti banyak kayak pertarungan, sampai akhirnya dia itu dilihat gitu. Sampai akhirnya dia dilihat oleh kerajaan, dan kemudian putrinya ini merasa jatuh cinta sama dia, dan dia pun jatuh cinta. Karena di sini digambarkan memang putri ini punya kekayaan yang banyak sekali, Nine of Pentacles. Oke? Oke, terus ada satu kartu Galaktik. Galaktik ini maksudnya apa? Oke. Apa maksud dari kartu Galaktik ini? Aduh, lihat nih, ada orang yang sangat frustasi. Kenapa ya ini, coba ya? Aduh, yang seru kan kartunya. Ada orang yang sakit hati, ada orang yang kecewa. Ada apa hubungan mereka ya? Oh, jadi gini. Renu Rena Rena Renu Renu Dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na di da na na o da ni da na di da na na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da. Seorang kaya raya, laki-laki yang kaya raya, terus dia tidak menyetujui anaknya itu menikah sama si pas live-nya Pak Sambu ini, ya. Nah, terus kemudian dia mengirim banyak orang untuk dimusnahkan. Terus akhirnya itu apa? Mungkin terjadi satu dendam kali ya. Karena seperti yang tadi aku bilang ya, ada hubungan pas live itu dengan kehidupan yang saat ini kita jalani ya. Apakah kemudian timbul dendam? Ya, ini Nine of Cups. Sebentar. Di sini ada The Handman. Oke. Di sini ada Five of Cups. Iya. Jadi kayak gini ya. Ceritanya sih memang ini kayak mau dimusnahkan ya, karena orang-orang ini dibayar untuk menghabisi dia supaya dia tidak bersama dengan si putri ini, si putri anak orang kaya atau anak raja, I don't know ya. Pokoknya dia putri yang kaya banget ya. Mereka kan jatuh cinta ya.
terus dimusnahkan kayak gitu. Nah, karena di sini ada Nine of Cups, the Hanged Man, dan Five of Cups, sorry. Di sini ada 2 negatif dan 1 positif ya kartunya. Terus The Hangman ini ngeceritain sepertinya dia digantung. Nah, jadi dia dibawa ke sebuah tempat dan kemudian dia digantung. Sorry ya, ini disclaimer ya. Gitu. Aduh, kasihan ya. Terus apa pesan ya? Sebentar. How does that life relate to this situation? Itu yang Madam Suki mau tanyain ya. Jadi bagaimanakah kehidupan dia di masa lalu yang mempunyai hubungan dengan masa sekarang? Ya, di sini ada The Hierophant, lambang dari orang yang bijak, lambang dari orang yang suci, ya, The Hierophant ini ya. Oke, di sini ada King of Wands ya. King of Wands ini ada sebuah kayak penegasan gitu loh. Ada orang yang meminta haknya. Kenapa kamu merampas hak saya gitu loh. Nih ya, King of Wands. Dan satu kartu lagi. Di sini ada Duel. Gimana ini netizen, pemirsa? Kartunya Pak Sambo ini pas live dia, karena Madam Suki bertanya how does that life relate with this situation. Jadi kehidupan masa lalunya ini, dia itu adalah orang yang tidak punya, ya, orang tidak punya, orang yang benar-benar nggak punya uang. Terus dia itu sama lingkungan itu diremehkan dan lain-lain, ya kan, purgai lah ya. Terus kemudian dia mencari jati dirinya, dia berperang, pokoknya berkelahi lah, apa gitu ya. Kayak kalian pernah lihat film Gladiator nggak sih? Nah, seperti itu gambarannya ya. Jadi dia itu melalang buana, menaklukkan orang dengan kekuatannya gitu kan. Sampai one day dia itu jatuh cinta sama seorang putri yang kaya raya. Perempuan ini juga jatuh cinta sama pasletnya Sambo ini gitu. Dan mungkin saling ingin mengikat keseriusan. Bapaknya tahu, akhirnya bapaknya mengirim orang-orang itu untuk memusnahkan pasletnya Pak Sambo ini ya, di pasletnya ya. Terus apakah ada hubungannya dengan paslet itu dengan kondisi saat ini? Tentu saja ada, karena sebenarnya ada dia dulunya adalah orang yang baik yang tersakiti karena dia tidak mempunyai uang, dia tidak mempunyai apapun, dia tidak punya kebanggaan lah ya, sampai akhirnya dia bisa membuktikan dirinya sendiri. Kemudian kenapa kok dia dirampas hidupnya gitu. Terus di sini ada a King of Wands yang artinya itu seseorang laki-laki yang menegaskan haknya. Aku minta keadilan. Kenapa aku dihabisin gitu kan, tadi ininya digantung ya, matinya digantung ya, ini ya tuh ya. Terus di sini ada Duel. Duel itu jadi seperti ada jiwanya yang saat ini sebenarnya sedang menuntut sebuah support, sebuah dukungan gitu loh, sebuah keadilan. Bahwa kenapa waktu dia menjadi orang baik, dia pun dihabisi. Kasihan ya. Aduh, kasihan nggak sih kalian? Madam Suki kalau habis membaca pas live itu seringkali menangis loh, ya. Ya, jadi ada lumayan banyak orang yang datang ke Madam Suki, mereka membacakan pas live-nya gitu. Karena ada juga orang yang dia itu selalu mikirin twin flame gitu. Jadi dia tuh merasa dia tuh punya twin flame gitu, kayak kembaran gitu loh. Tapi di mana ya gitu. Jadi beberapa kali dia menganggap orang lain itu kembaran dia gitu, twin flame-nya dia gitu. Sampai akhirnya dia itu seperti kayak orang nggak waras ya, sampai pada akhirnya dia ketemu Madam Suki dan dia pengen tahu tentang dirinya, kenapa dia itu. Akhirnya Madam Suki bedah di dalam past life-nya dia itu ternyata, ini kita masuk ke past life regression ya. Past life regression itu memang sangat dilakukan
Ya, jadi ada beberapa dokter juga yang menggunakan past life regression ini untuk mencari tahu apa sih sebenarnya traumanya orang ini, fobianya itu kenapa gitu loh. Ada itu nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, ya, something like this ini nggak bisa dijelaskan dengan pasti orang mikirnya halu, gila atau apalah ya. Nah, jadi singkat cerita kembali ke kliennya Madam Suki. Ayah ketika dilihat past life-nya ternyata memang dulu dia punya kembaran. Kembarannya itu terpisah. Jadi sama orang tuanya itu karena mereka ini juga orang yang lugu ya, akhirnya yang satu itu terpisah kembarannya itu. Kemudian mereka itu saling mencari. Ketika mereka saling mencari itu, mereka menemui banyak sekali hal-hal yang buruk. Sampai akhirnya si klien aku itu, dia itu sebelum meninggalnya dia diperkaos, ya diperkaos sama orang jahat waktu dia mencari kembarannya. Kembarannya ini juga kemudian dia mencari si adiknya ini, kan laki-laki sama perempuan ya. Nah, si kakak yang laki-laki ini mencari adiknya yang kliennya Madam Suki ini. Kemudian dia kerja sampai kerja di kapal laut karena zaman itu ya. Dan Madam Suki bertanya sama kliennya itu, kalau past life regression itu pakai hipnotis tapi jarak jauh. Kliennya Madam Suki ada di Indonesia, Madam Suki ada di Belanda waktu itu ya. Jadi hipnotisnya pakai jarak jauh. Dia menyebutkan dia ada di tahun 1916. Gimana itu? 1916 loh ya. Jadi terus kemudian apa? How does that life relate with her condition? Dia harus memaafkan. Ya, dia harus memaafkan orang-orang yang pernah memperkosa dia. Dia harus merelakan kakaknya atau kembarannya itu pergi gitu loh. Sedih, aduh, pengen nangis. Jadi itu ya past life biasanya. Kalau kalian mau reading past life, silahkan monggo DM aja di Instagram Madam Suki, nih Instagramnya Madam Suki. DM aja, terus kayak gitu, dan itu berbayar. Dan ingat, meskipun kalian udah transfer, Madam Suki nggak bisa melayani saat itu juga, karena perlu 3 hari atau mungkin 5 hari ya, karena harus dicari benangnya. Jangan sampai kita salah untuk apa ya, ini kan udah gimana ya, jadi kita itu kayak seperti kita tuh mencari dokumen gitu loh, dokumen yang udah long time ago, yang udah pada luntur tulisannya, udah pada nggak kebaca gitu. Dan ini mulai dikumpulkan dokumennya, barangkali masih ada yang terbaca gitu loh ya. Oke, gitu aja. And love and light. Salam Madam Suki di Thailand, salam cahaya. I love you.